Selamat malam semuanya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bersama Suyeni malam ini di acara Life and Nature, di mana setiap Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga, kami tampil dengan topik yang sangat kekinian tapi syarat dengan Dharma. So, buat kamu pencinta Life and Nature, jangan sampai nggak di-subscribe dan dibunyiin loncengnya ya. Dan nantikan kami dengan topik yang keren-keren banget. Nah, malam ini kita bahas topik yang nggak kalah pentingnya, bahkan sangat menginspirasi. Dengan topik Empowering Persons with Down Syndrome. Down Syndrome apa sih? Hari ini kita kedatangan seorang tamu luar biasa, cantik banget, menginspirasi banget ya, Ibu Nasitanio, yang lebih dikenal dengan panggilan Ibu Wawa ya, yang dimana adalah Ketua Umum Ikatan Sindroma Down Indonesia yang sudah sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dan beliau saat ini masih cantik tapi usianya 60 tahun, benar-benar ya kalau usia segitu saya pengen cantik kayak beliau juga nih ya. Dan berdomisili di Jakarta Utara dan seorang wira swasta, punya 3 anak dan salah satu anak beliau juga Down Syndrome yang bernama Robi Eko Raharja. Beliau saat ini bersama beberapa orang tua yang mempunyai anak Down Syndrome, anak spesial, mendirikan sebuah pusat pelatihan yang bernama Center of Hope ISDI sejak tahun 2009 hingga saat ini yang berlokasi di daerah Sunter. Mungkin nanti alamatnya akan dijelaskan secara lengkap sama Ibu Wawa. Selamat malam Bu Wawa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bu Yeni. Makasih Ibu udah jauh-jauh dari Sunter mau hadir ke studio kita Bu ya. Terima kasih, merupakan suatu kehormatan hari ini bisa berkunjung kemari. Oke Bu, mungkin di sini supaya penonton juga tahu tentang Down Syndrome itu apa. Sebenarnya gini, kita dulu ya Bu ya, sekitar 3 tahun yang lalu sudah pernah ada bahas topik tentang Down Syndrome. Oh alah. Iya. Jadi buat teman-teman ya yang pengen tahu tentang Down Syndrome itu apa, bahkan kita acara Live Nature ini ada mengundang dokter waktu itu menjelaskan apa penyebab dari Down Syndrome, ciri-cirinya apa gitu. Sudah pernah dibahas ya sudah waktu pernah itu dibahas. Ya. Berarti penonton sudah tahu ya sedikit banyaknya ya. Sedikit banyak harusnya udah ngerti. Tapi mungkin Ibu boleh bahas sedikit aja Bu. Kenapa bisa Down Syndrome? Sedikit aja Bu, biar supaya nanti refresh memory atau mungkin ada penonton baru yang belum lihat tampilan kita yang sebelumnya. Baik. Boleh silakan Bu Wawa. Down Syndrome itu bahasa Indonesianya sindroma Down. Dahulu kala sebelum ada istilah Down Syndrome, kita menyebutnya Mongoloid Syndrome. Oh, oke. Kenapa mongoloid? Ya, ciri-cirinya wajahnya. Betul sekali Bu Yeni. Itu wajahnya tipikal sekali setiap anak, setiap bayi yang dilahirkan dengan raut mata yang lancip, ya, hidung yang kita bilang pesek ya, pipih di sininya ya. Lalu biasanya bulat-bulat, ruas jarinya juga cuma 2 garis pendek-pendek. Terus biasanya satu garis ya Bu ya. Betul ya. Ada ciri-ciri yang khusus memang. Tapi karena sekarang sudah sangat canggih dari sejak 20 tahun yang lalu itu kita sudah ada tes kromosom. Sudah umum dilakukan, sehingga memang kenapa disebut tes kromosom? Karena Down Syndrome itu adalah anak yang dilahirkan dengan bawaan. Oh ya, kalau nggak salah kromosom yang tidak menemukan pasangannya ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Kromosom nomor 21 ya. Yang justru dapat bonus. Biasanya kita kalau dapat bonus pasti lebih unggul kan? Iya. Tapi justru ini menjadi keterbelakangan atau disabilitas mental. Oh, oke. Jadi nomor 21 itu seharusnya 2, ini jadi 3. Iya, harusnya kan 2 itu makanya disebut trisomi. Iya. Harusnya dari ibunya 1, bapaknya 1, tapi yang ini dapat bonus lagi 1. Iya. Tapi sayangnya bonusnya itu bukan menjadi kelebihan kualitas
kita menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih keterbelakang. Oh, oke. Jadi Down syndrome itu adalah anak-anak yang menyandang, bukan sakit ya, menyandang Down syndrome, kelainan kromosom. Itu bukan genetik sebenarnya. Oh, bukan genetik ya? Sampai saat ini, menurut para dokter, saya juga belum dapat update ya, yang terbaru. Mereka masih belum bisa menyimpulkan penyebabnya. Oke. Dahulu kala kita masih berasumsi atau mendapat konsep cuma ibu-ibu yang usianya sudah agak lanjut yang beresiko mendapatkan katanya anak Down syndrome. 35 tahun ke atas ya beresiko. Logikanya kalau saya sebutkan mungkin sel telur sang ibu sudah tidak berkualitas. Iya. Ya. Istilahnya kalau masa subur yang paling baik kan 20 tahun ke atas. Itu masa subur dan paling produktif dan paling bagus sel telurnya. Tapi kalau udah 40, 35 itu beresiko. Tapi maaf saya sendiri, saat itu saya usianya 25 tahun. Anak pertama pula. Jadi konsep itu gugur kan? Iya, betul. Jadi dokter sendiri sampai saat ini, pada saat itu saya disebut oleh dokter itu 1000 kelahiran satu yang seperti ini. Anggap aja ibu beruntung. Istilahnya kita kena lotre lah gitu kalau undian ya. Tapi saya rasanya nggak order yang begini. Kadang gini ya Bu ya, sebenarnya jujur aja saya juga kebetulan punya anak spesial, anak saya autism ya Bu ya. Kita nggak pernah request untuk dapat anak spesial begini, tetapi kayaknya mungkin ada maknanya ya. Kalau itu ada misteri yang memang harus kita makna yang jalankan. Mungkin ada tugas yang harus kita jalankan. Nah misinya. ini makanya kenapa tugas ya saya sebut ya Bu ya. Karena ini buat saya menarik banget. Dengan ibu punya anak Down syndrome, maka ibu terinspirasi untuk membangun yang namanya ISDI. ISDI itu apa Bu? Dan apa visi misinya Bu? 25 tahun yang lalu, anak kami masih kecil-kecil, kita masih di sekolah yang sama di SLB di daerah Kemayoran. Khusus SLB itu berarti anak untuk kebutuhan khusus semua ya. Kami berkumpul mengamati begitu banyak anak Down syndrome. Kami kebingungan, loh jadi anak ini nanti harus seperti apa ya? Waktu itu saya mulai melahirkan putra saya 30 tahun yang lalu. Putra saya sekarang sudah 33 usianya. Ya, 34 sorry. Jadi pada saat itu informasi mengenai Down syndrome sangat minim sekali Bu Yeni. Oh iya, saya aja nyari tentang autis aja 20 tahun yang lalu aja sulit, apalagi ibu yang 30 tahun yang lalu. Dokter anak cuma menyampaikan, ya anak ibu cacat mental. Waktu itu masih populer dengan istilah cacat mental. Anak ibu keterbelakangan, retardasi mental. Bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa, paling kamu bisa ajarin makan, ke toilet, mandi sendiri. Itu pun jangan punya cita-cita atau target yang terlalu muluk-muluk menurut dokter anak pada saat itu. Ya oke, pada saat itu kita bisa pasrah, kita jalanin aja. Sehingga karena saya juga sibuk meniti usaha kami yang baru mulai ya, putra pertama. Jadi saya juga kurang informasi bahwa ada terapi ini loh, terapi itu loh untuk anak saya. Sehingga setelah baru usia 4-5 tahun baru dimasukkan ke playgroup, taman bermain. Itu pun saya dengan catatan saya pesan ke guru dan kepala sekolahnya bahwa saya tidak mempunyai target apa-apa. Yang penting berikan kesempatan kepada putra saya agar dia bisa bersosialisasi. Dia tahu teman-teman bernyanyi, dia tahu caranya ngantri, menunggu giliran cuci tangan, menunggu mendapatkan makanan. Dia belajar karena dia putra pertama. Dia belajar untuk bersosialisasi ya itu Bu, dulu ya? yang saya pentingkan agar dia tidak ketakutan ketemu orang lain. Di bagian pihak keluarga juga saya selalu membawa dia ke family, ke keluarga saya, ke keluarga suami saya. Kita tebel muka aja deh istilahnya.
Nah, nggak terus usah akhirnya, malu-malu deh. Bu, gimana bisa ketemu dengan sesama teman-teman Iya. yang punya DS, Lalu anak-anak DS setelah juga? usianya udah cukup, selesai playgroup mau kemana lagi? Usia udah 7-8 tahun. Playgroup sudah tidak bisa menerima. Akhirnya mulai ketemulah sekolah di Kemayoran, SLB, yang rupanya banyak sekali anak Down syndrome di sana. Oh. Ada yang sudah usianya 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan mereka pandai-pandai. Coba bayangkan betapa menyesalnya saya. Mengapa saya tidak mencoba mencari informasi yang lebih banyak? Mengapa saya tidak mencoba mencari informasi yang lebih rajin ya? Bertanya ke sana kemari. Tapi memang saat itu sepertinya jalan belum terbuka. Sehingga saya coba menemukan playgroup yang mau menerima putra saya, dan sekarang sudah menemukan SLB itu. Kami berkesempatan untuk berkumpul orang tua. Oke. Mulailah di situ bermunculan ide. Oke, sekarang kita bisa lihat. Saya bisa belajar dari misalnya Bu Yeni. Putra-putrinya sudah usia 15 tahun, sudah pandai. Saya bisa belajar dari Bu Yeni. Bagaimana anak lain yang di luar sana yang tidak punya contoh, yang tidak punya kenalan seperti Bu Yeni, yang bisa mengajarkan putra-putrinya yang Down syndrome tapi bisa pandai. Kan setiap orang tua kepengen anaknya pandai kan. Setidaknya setiap orang tua pengen bisa anaknya bisa mandiri ya Bu ya. Ya itu bukan muluk-muluk, itu udah merupakan harapan yang sederhana sekali bagi kami. Oke, makanya itu akhirnya kami dari kumpulan orang tua yang memiliki anak yang sama dengan minat yang sama, kebutuhan yang sama, kami mendirikan Ikatan Sindroma Down Indonesia. Oke, nah mungkin ini teman-teman mungkin bisa lihat videonya ya. Di sini lokasinya ada di Danau Indah Barat B9 nomor 10 Sunterjaya ya Bu ya. Jadi ini adalah setelah 10 tahun kemudian, setelah dari ISDI dikukuhkan, barulah kami membuat pelatihan. Oh oke, wow. Kenapa bisa kami buat pelatihan? Karena anak-anak kami sudah lulus semua di sekolah SLB tersebut. Jadi sudah nggak tahu lagi harus mau kemana lagi. Ini diajari melukis ya Bu ya? Iya, jadi kami seperti kegiatan di sekolah SLB biasa. Ada kegiatan melukis, olahraga, senam, ada tai chi. Oh ini malah ada kegiatan masak, cooking class, baking class, karena mereka sudah dewasa Bu Yeni. Kita harus paling sedikit kita mengharapkan mereka bisa membantu di rumah, ya. Pada saat pembantu rumah tangga tidak ada, mereka bisa membantu ibunya di rumah, kakaknya, adiknya. Mereka belajar kegiatan memasak, membuat kue, apa aja kami coba. Oh, setidaknya ketika mereka benar-benar hidup di keluarga mereka, mereka kayak punya value lah ya Bu ya, sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Moto kami adalah aku juga punya nilai. Itu moto dari kegiatan kami di Center of Hope. Bu Yeni bisa perhatikan, mereka semua adalah penyandang Down syndrome yang usianya sudah di atas 20 tahun, mereka sudah di atas dewasa. 20 ya rata-rata ya. Ada yang sudah 35, putra saya sudah 34. Sudah ada yang 37, 38, ada yang pandai. Jadi memang tidak semua Down syndrome itu identik dengan disabilitas intelijensianya yang rendah, bervariasi. Iya Bu, ini kelihatannya banyak yang perempuan juga ya Bu ya. Betul, ya. betul. Kalau autistik kan banyak anak laki. Kalau Down syndrome ini mungkin kalau di riset atau di sensus bisa juga mungkin terpetakan, terdeteksi rupanya Down syndrome lebih banyak perempuan ya. Padahal saya juga belum bisa menyebutkan loh. Banyak pertanyaan bahwa berapa sih penyandang Down syndrome di Indonesia? Saya belum bisa menjawab. Karena kami belum pernah mendata, seharusnya pemerintah yang melakukan hal itu ya. Iya, betul. Ya, itu memang salah satu kekurangan kita. Makanya kami mendirikan Center of Hope, itu adalah kepanjangan dari Yayasan Sindroma Down Indonesia. Mula-mula misi dan visi kami adalah
kami memasyarakatkan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa anak-anak penyandang Down syndrome itu seperti ini. Mereka mereka mampu didik, mereka mampu diberikan pelajaran asal diberikan kesempatan. Tapi ya ada tapinya ya, karena mereka butuh waktu yang sangat panjang, sangat lama. Sehingga setelah mereka selesai dari SLB, SMP maupun SMA, kami merasa membutuhkan membuat pelatihan sendiri. Contohnya adalah pada saat kami mengajarkan cooking class di center, kami topiknya yang sederhana lah, masak nasi goreng misalnya ya. Nah itu satu kali mengajar masak nasi goreng itu nggak mungkin lengket bagi anak-anak. Harus diulang berkali-kali, bisa berbulan-bulan, bisa setengah tahun, bisa 1 tahun. Jadi sebulan sekali lakukan, sebulan sekali lakukan, sebulan sekali lakukan, sampai anak-anak mahir. Tapi kalau di sekolah itu kan mereka terikat kurikulum, Bu Yeni. Kurikulum di sekolah dari Menteri Departemen Pedanka sudah menetapkan minggu ini belajar nasi goreng, minggu depan sudah belajar bakmi goreng, lanjut lagi sudah bihun goreng. Anak kita nggak mampu ngikutin jadwal dari kurikulum sekolah seperti itu. Jadi kami melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh, membuat kue itu harus dari proses menimbang, pengenalan bahan, terigu angka, seperti apa, bedanya gula pasir yang seperti apa, lebih kasar kan? Terigu tidak ada rasanya, tawar tapi halus sekali. Mentega seperti apa, ada mentega, ada margarin, ada butter. Lalu belum lagi telur. Pecahkan telur bagaimana? Itu korban berkilo-kilo loh telur untuk anak-anak. Oh serius Bu? Ya, berarti mereka sebenarnya belum bisa istilahnya menstimulasi dari gerakan motorik mereka. Itu kan telur sekali mereka, kalau kita kan cuma tinggal tap pecahin. Iya. Tapi itu juga kita butuh berapa kali? Masa Ibu ini bisa langsung punya feeling cara pecahin telur? Ya enggak sih. Pasti pertama kali juga gagal. Iya. Belum lagi putra-putri kita yang memang kecerdasannya kurang. Itu berapa banyak yang telur yang diremas oleh mereka. Yang akhirnya sang guru yang kalang kabut mensortir, merapikan kembali. Jadi di tempat kami itu pendidikan pelatihannya itu bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Mau 6 bulan, hayo 6 bulan tapi kita ada, lakukan Bu, yang sama. berbakat kayak misalnya di seni lukis atau apa tuh ada yang berbakat seperti itu? Iya, justru itu kami banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Ada kegiatan menari, ada kegiatan berhitung matematika. Berhitung aja kami menggunakan kalkulator yang super besar. Untuk apa Bu Yeni saya suruh Bu Yeni menghafal 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5. Anak kita nggak mampu, Bu Yeni. Apa gunanya kalkulator sudah diciptakan begitu baik membantu kita? Kita ajarkan bagaimana menggunakan kalkulator. Kita ajarkan bagaimana berbelanja ke supermarket. Itu yang penting ya Bu ya, sebenarnya untuk pemahaman uang, nilai uang, value aja itu mereka sulit sekali. Bahkan untuk yang pintar sekalipun masih kesulitan untuk menghitung. Kita ajak ke pasar, ayo kita kalau ke pasar kita harus bisa membedakan yang mana mahal, yang mana murah. Di tempat tukang sayur yang ini bayam misalnya 12.000 seikat misalnya, yang di sini 15.000, kita beli yang mana? Kognitif, harusnya 12.000, tapi dia nggak bisa memberikan solusi. Dia harga lebih mana murah itu, mereka masih murah itu seperti apa ya? Nggak bisa kalau membayangkan dituliskan ya. 12.000 dan 15.000 mereka bisa ngerti. Oh, 12.000 lebih kecil, 15.000 lebih besar. Tapi kalau dibilang lebih murah, yang mana? Ditawar, diajarkan cara nawar, malah dia tawar 25.000.
Oh ya, jadi memang benar pemahamannya ya Bu ya. Berarti memang permasalahannya anak-anak DS ini kebanyakan mereka IQ-nya itu tidak terlalu mumpuni ya Bu ya. Betul, tidak cukup. Putra saya tahun 2003 waktu itu sebagai seorang atlet untuk Special Olympic di Irlandia, itu dites IQ, wajib dites IQ walaupun kita sudah tahu ini anak tunagrahita. IQ-nya cuma 30. Oh, oke. Tapi saya nggak berkecil hati, saya nggak pedulikan. Itu cuma just a paper. Iya, just a paper, just number ya Bu. Just a number. Pada saat itu, yang tahun 2003, putra saya yang disebut IQ-nya 30, dia bisa bermain musik keyboard, puluhan lagu. Tapi kalau kita tidak punya pikiran yang bijaksana ya, kita akan terpaku pada IQ segitu. Orang tuanya bisa terguling-guling kali. Iya betul. Sebenarnya broken heart kali. Mungkin dalam hal ini Bu yang saya kadang-kadang nggak perlu hal itu Bu Yeni. Yang kita perlukan adalah bagaimana memberikan kegiatan agar anak ini bisa berkarya. Oke. Ada nggak Bu anak-anak ini ketika setelah masuk di komunitas ISDI ini, terus mereka menemukan passionnya, misalnya mereka memang spesifiknya unggulnya di bidang apa gitu, ya, ada Bu? Betul. Jadi di kegiatan kami itu tadi saya sudah sebutkan, ada yang berhitung mereka unggul, tapi di bidang percakapan dia nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, mereka bisa menyampaikan, tapi kadang-kadang pengucapannya itu jadi tidak apa nyambung ya, artikulasinya tidak bagus, sehingga orang yang guru dan pendamping orang tua bisa mengerti, tapi orang umum belum tentu mengerti. Oke. Pengucapan kendalanya di situ. Belum lagi dia unggul misalnya di olahraga, tapi di menari dia nggak pandai. Saya juga ada kegiatan seni musik, ada seni angklung yang bisa dimainkan bersama-sama. Seperti putra saya bisa main solo, keyboard, piano, gitar, biola. Tapi nggak semua anak kan bisa bermain solo. Jadi yang anak lain yang bagaimana yang nggak bisa bermain solo? Nah, kita buatlah grup angklung yang bisa dimainkan bersama. Tujuannya apa? Dengan melatih angklung itu, mereka tahu kapan harus menunggu nada dia dimainkan. Baris ini baris do, baris ini baris re, baris ini. Kapan ditunjuk oleh sang pelatih, sang guru, kapan boleh dibunyikan sesuai dengan lagu yang sudah ditentukan. Oke Bu, saya mau tanya nih ya Bu ya. Silakan. Kan dalam hal anak-anak spesial ini sebenarnya tantangan mereka yang terbesar itu adalah ketika mereka dewasa, ya Bu ya. Betul. Yang dimana kita sebagai orang tua siap ke masyarakat? Ya, apakah dia siap terjun ke masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua Bu ya, kita sebagai orang tua kan nggak bisa kita dampingin dia selamanya. Ya. Kita pasti akan meninggalkan mereka kan Bu? Betul. Nah, gimana mereka bisa bertahan untuk hidup tanpa kita sebagai orang tua? Apakah di tempat yayasan Ibu ada mempersiapkan anak-anak ini untuk mereka bisa survive untuk kedepannya Bu, atau bagaimana Bu? Kegiatan di tempat kami justru mempersiapkan mereka agar bisa mandiri, agar mereka bisa berkarya, tidak semua ketergantungan kepada keluarga. Contoh, kegiatan melukis seminggu sekali Bu Yeni, itu semua hasil lukisan begitu banyak mau dikemanakan. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pengurus, kita harus memikirkan bagi putra-putri yang pandai melukis, yang memang hasil lukisannya bagus, bagaimana kalau kita bantu jual ya? Oh iya ya. Kita suruh mereka melukis di tote bag. Melukis, satu hari cuma dapat satu lukisan. Tapi kalau kita dapat order misalnya 10 tote bag saja, itu sudah berarti satu hari full mereka melukis, mereka bisa
kegiatan yang lainnya mereka ditunda dulu. Karena mereka melukis saja butuh waktu yang lama. Itu pun guru ataupun pihak yayasan harus mencarikan marketnya. Ya, betul. Jadi kadang-kadang cuma dari mulut ke mulut kita MLM ya. Iya. Ini hasil lukisan anak-anak dari tote bag. Bagaimana? Kalau mereka berminat, mereka order. Iya. Apakah ada ini Bu, disupport dari sisi sosial media atau apa yang mungkin bisa mempublish kegiatan ISDI ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat? Yang mungkin harapan saya suatu saat pemerintah Indonesia bisa melirik, kan kita akui lah ya Bu ya, bahwa negara kita ini bukan termasuk yang mensupport anak-anak special need, seperti itu yang diberikan lapangan pekerjaan. Kami tidak bisa menunggu dari pemerintah, kami harus bergerak sendiri mempelopori. Itulah yang dilakukan sehingga kami mendirikan ISDI dan mendirikan Center of Hope seperti itu. Karena kami merasa anak kami tidak bisa menunggu lagi, mereka they will getting old. Terus mereka kalau kita nggak persiapan dari sekarang, simulasi dari sekarang bagaimana? Makanya itu alasan terbentuknya tempat pelatihan Center of Hope seperti itu. Contoh, waktu itu ada acara dari PSMTI ya, acara Imlek kalau nggak salah, order tote bag 120 apa 150, lupa saya ya. Tapi itu harus saya bilang butuh waktu sebulan lebih untuk mengerjakan. Karena setiap hari itu mereka paling maksimum 10 sampai 15 lukisan. Untuk mencapai 150 itu nggak mungkin tiap hari saya kasih kerjaan melukis. Mereka bisa bosan, mereka bisa bete. Mereka kepengen kegiatan lain, mereka pengen menari. Tapi mereka pengen cooking class. Mereka ingin kegiatan yang lain yang memang sudah kami rencanakan, sudah kami jadwalkan. Mereka protes. Nggak mau bikin kue melulu, misalnya dapat order cookies. Jadi kadang-kadang kami juga kesulitan, kami nggak bisa terima order yang seperti harapan orang lain. Oh, buka PO nih, buka PO terima order 300 pieces misalnya, 300 cookies, cup cookies. Nggak bisa begitu. Mereka nggak bisa kayak long lasting ya Bu ya, dalam hal jangka panjang mereka mengerjakan sebuah sesuatu. Endurance-nya nggak ada. Mereka cuma punya limit maksimal, makanya jam belajar kami itu 8:30 sampai jam 12:30. Makan siang, bubar jam 1. Oh, pendek ya Bu? Pendek. Ya? Fokusnya juga pendek ya berarti ya? Kami sudah melatih mereka, kita dapat kesempatan loh Bu ya ini, untuk magang. Kita pernah dapat di Makarim and Teira Law Firm. Mereka sebagai OB lah, ya, mereka cuci piring, mereka mencatat orderan misalnya mau teh kah, kopi kah, mau makan siang box apa, kita bantu catatan dan kita bantu orderin gitu ya. Itu pun jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang itu udah teler. Oh, mereka lelah Bu. Capek, mereka lelah. Jadi kami juga mencoba untuk di center, coba tarik panjang ya. Tapi mereka udah nggak optimal, penerimaan mereka sudah mentok. Error ya, udah mentok ya. Endurance-nya itu. Saya baru paham loh. Karena jadi selain disabilitas mental, mereka juga daya tahannya untuk begitu panjang itu mereka nggak optimal. Makanya itu pun topiknya dalam satu hari ada 3 mata pelajaran yang berbeda. Misalnya pertama pagi, senam pagi, wajib senam pagi. Itu membuat mereka lebih bergairah ya. Karena anak-anak ini rata-rata slow ya Bu ya. Beda banget kan kalau dengan anak-anak dunia autistik itu kan rata-rata ADHD gitu kan. Wow. Lari sana, lari sini. Nah, kalau ini dia justru lebih slow ya Bu ya, lebih tenang ya berarti ya. Kalau nggak, istilahnya kalau kita nggak olah, diem aja, duduk manis. Melongo dan mereka tahan bisa duduk berjam-jam seperti itu. Iya. Oh, dia tidak semua ya Bu ya, tidak semua. Jadi kalau anak yang sudah terlatih, sudah terbiasa diberikan banyak kegiatan, dia akan mencari kegiatan.
Oke, oke. Tapi kalau anak yang sudah terbiasa tidak dikasih kegiatan apa-apa, melongo melulu, ya udah hasilnya begitulah, melongo terus, nggak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya anak itu adalah seperti kertas putih yang siap dilukis. Kuncinya adalah di orang tua. Oke. Nah, Bu, balik lagi nih, saya mau tanya Orang nih, Bu. tua justru yang Orang paling tua sulit justru orang tuanya. bisa terima apa enggak? Atau Ya, manage-nya? salah satunya. Pertama dia harus ada penerimaan, lalu kedua dia harus membuka hati, membuka telinga, membuka mata untuk mencari informasi bagaimana mengatasi putra-putri mereka yang bermasalah ini. Ingat ya, ini bukan penyakit yang bukannya dikasih resep oleh dokter, obat lalu minum sembuh. Iya, iya, itu saya sering Ini banget. adalah pekerjaan PR panjang Seumur sekali hidup. seumur hidup. Oke. Yang bahwa idealnya itu kan mandiri, apa-apa bisa melakukan sendiri. Tapi kenyataannya anak-anak seperti ini pendampingan seumur hidup. Belajar dari contoh-contoh cerita-cerita yang dari luar lain. Itu mereka walaupun sudah semandiri-mandirinya tetap harus ada yang pengawasan untuk menemaninya. Yang bisa mengarahkan, oh ini berbahaya ya, jangan deh. Oke, nah Bu, sekarang Bu, pertanyaannya ya. Apakah ISDI itu ada memfasilitasi juga buat teman-teman DS yang sudah senior usianya? Tapi sepengetahuan Anti saya, jompo maksudnya seperti itu? apa ya, lebih tepatnya itu tuh begini, sepengetahuan saya kan katanya anak-anak DS itu tuh bukan sesuatu yang umurnya itu bisa panjang sekali ya Bu ya. Itu dulu. Itu dulu. Karena dulu banyak anak Down syndrome atau anak retardasi mental atau anak disabilitas mental yang disembunyikan. Sehingga tidak berkualitas hidupnya. Sekarang enggak Bu? Kalau sekarang kamu lihat di contoh di video-video tadi, anak-anak begitu bahagia. Iya. Anak-anak begitu energik. Ada Bu yang di Anak-anak atas bisa 50. berkarya. Ada umur yang di atas 50? Ada. Di tempat kami pun sudah ada yang 50. Nah, itu bagaimana Bu untuk mereka dari sisi keluarganya? Kan Iya, sekarang kita iya. kalau ngomong jujur, kan tadi Ibu bilang balik lagi ke orang tua, tapi kan orang tua Kekhawatirannya memang seperti itu. nggak bisa mendampingi selamanya, Bu. Betul. Nah, itu bagaimana? Apakah dari Ya. hal ini ISDI ada terpikir untuk bagaimana menyikapi yang mereka yang udah senior? Itu adalah visinya ISDI. Mempunyai suatu tempat yang aman dan nyaman bagi mereka beraktivitas. Tapi pada saat kami menentukan visi tersebut, kami belum berpikir untuk yang usianya sudah sepuh. Kami berpikir yang semua produktif. Karena kunci utama dari pembentukan idealisme dari setiap anak, kita sebut anak ya, atau dari setiap penyandang, adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia adalah kunci utama dari keunggulan dari anak tersebut. Makanya kenapa kami tidak menyarankan atau tidak memfasilitasi Center of Hope itu menjadi tempat tinggal. Kami mengharapkan semuanya itu dari sejak datang, belajar, pulang ke keluarga masing-masing. Karena lingkungan keluarga, famili, tetangga, bahkan pembantu, supir, itu semua adalah sebenarnya tempat belajar yang paling ideal untuk mereka. Dari segi mental, dari segi psikisnya, anak yang berbahagia dari rumah itu berbeda dengan anak yang tidak berbahagia atau tidak yang keluarga yang kurang cinta kasih. Itu kelihatan sekali. Oke. Mereka kalau yang berbahagia di rumah, di tempat kita, itu gampang sekali pengajarannya. Mereka sepertinya mudah, sudah diklik gitu loh. Tapi kalau yang di keluarganya itu, kenapa saya bisa sebut begini? Karena kita juga menyimak, oh di keluarga ini kayaknya kurang
kurang apa ya, kurang harmonis. Bukan berarti orang tuanya berpisah atau bagaimana, tapi kurang cinta kasih ya. Kalau menurut saya, Ya, kurang karena bahagia. memang the realnya Bu, banyak sekali orang tua Tidak yang diberikan kegiatan apa-apa, iya, yang cuma punya anak aja iya, misalnya. punya anak DS bukannya dikasih kegiatan atau bagaimana, tapi mereka malah malu. Sebenarnya ada kan yang kayak gitu kan Bu, mereka menyembunyikan malah anak mereka. Makanya saya bilang, yang problem bukan anaknya Bu Yeni, tapi orang tuanya. Sanggup Bagaimana? nggak orang tuanya untuk membuka hatinya, untuk melihat bahwa, oh anak-anak lain bisa loh seperti ini, kenapa sih anak kita nggak bisa? Oke. Bagaimana Bu? Pernah nggak ketemu dengan orang tua yang model kayak begitu dan terus bagaimana cara Ibu? Pernah nggak Ibu mengarahkan mereka? Sebenarnya ada beberapa, tapi saya tidak mampu untuk bicara seperti itu kepada mereka. Oh, kenapa Bu? Karena kalau saya bicara secara terselubung ya, kita sebelum berani bicara seperti itu, kita akan tanya dulu dong, Ibu kegiatannya apa? Kok si putranya Bu Yeni kok nggak dikirim ke center? Atau sudah dikirim tapi kok jarang masuk, absen misalnya, sering absen. Kan namanya mau tampil, kalau tanpa latihan apa bisa tampil? Oh iya. Nggak bisa kan? Iya, Itu iya. mereka harus rutin latihan, baru bisa menghasilkan, bisa tampil angklung bersama, menari bersama untuk perform. Kita harus tanya dulu, kenapa Bu? Alasannya apa coba Bu Yeni sampaikan? Tahu jawabannya? Oh, supir yang mau mengantar putra saya atau putri saya mau urus cucu saya dulu. Oh, jadi anak kayak kita ini skip bukan menjadi prioritas. Oh my God. Anak ini menjadi urutan ke-5, ke-6 atau ke-7. Dan anak-anak ini nggak bisa komplain? No, mereka pasif. Mereka masih, bayangkan umur 34 tahun putra saya bohongin aja mereka masih ngerti, masih percaya dengan kebohongan saya. Istilahnya kita memanipulasi mereka juga, mereka masih lugu karena yang kita ajarkan semua adalah hal-hal yang baik. Oh iya. Jadi kita kalau misalnya saya sepertinya sok tahu berbicara dengan sang bapak atau sang ibu, kamu nggak punya pikiran ya, kamu nggak bisa memahami ya bahwa anak kamu itu butuh loh dikasih latihan, anak kamu itu butuh loh bergaul. Itu kayaknya sepertinya saya sok tahu banget deh ya. Oke. So sekarang. Jadi bagaimana Bu Yeni? Apakah saya punya hak untuk menjudge seperti itu? Untuk menegur seperti itu. Sengaja kita mengadakan kegiatan Center of Hope ini adalah mereka orang tua supaya bisa melihat, mencontoh. Ini loh contoh-contohnya, kalau kamu mau maju, kamu harus lakukan seperti ini. Kirimlah anak kamu ke sini, berkegiatan bersama. Kita akan carikan solusinya. Maksudnya, sudah latihan melukis begitu lama, sudah latihan menari begitu lama, kita akan cari slot untuk mereka bisa tampil. Mereka dari melukis, mereka kita jual ada uangnya, itu kita bagikan ke anak-anak loh. Orang tua menerima loh dengan surat keterangan bahwa ada kegiatan menjual cookies sekian. Yang sebenarnya itu bukanlah bagi keuntungan, bukan. Tujuannya apa? Supaya orang tua memahami bahwa anaknya bisa berkarya, ada dan kemampuan berkarya, you will be proud of it. Kamu bisa ikut berbangga. Oh, anak saya selama ini rupanya bertahun-tahun belajar di Center of Hope, bisa cookies, bisa membuat cookies, tuh benar-benar ada hasilnya loh. Walaupun nilainya cuma 40.000, 50.000 bagian. Itu adalah sumbangan kasih juga dari kami. ISDI bukan untuk menarik keuntungan. Iya lah, pastilah Bu. Jadi kami mendapatkan hasil penjualan itu, kami appreciate dari hasil karya mereka. Konsentrasi mereka, membuat splitnya, mengatur
mengisi dari Stoplesnya, packingnya ke iya. toplesnya, menempel stikernya. Kami menghargai usaha mereka. Oke, Bu. Sekarang dengan Ibu sudah begitu banyak ya, maksud itu dengan kegiatan anak-anak di komunitasnya Ibu, dan juga ada nggak, Bu, pesan buat para orang tua atau penonton kita, Bu, yang mungkin keluarganya, saudaranya, anaknya sendiri bahkan sekalipun ketika mereka mempunyai anak DS. Pesan apa, Bu, yang paling penting buat mereka supaya anak-anak DS ini bisa terfasilitasi dengan baik? Boleh, silakan. Harapan saya adalah, satu, orang tua harus menerima dulu. Membuka hati bahwa anaknya memang spesial. Butuh waktu yang lebih lama, butuh perhatian yang lebih banyak, butuh kesabaran yang ekstra. Oke, dan Keluarga mereka harus bisa mensupport. dan untuk bersosialisasi juga ya, Bu, Iya. terutama. Yang Jangan kedua adalah coba cari sekolah, cari tempat bagi anak-anak kita untuk berlatih. Dari evaluasi guru kita bisa akan tahu, oh kekurangan putra-putri kita di bidang apa. Oke. Misalnya bicaranya kurang, carilah ekstra tambahan terapi bicara. Iya, iya, iya. Oh, malas bergerak, carilah di kegiatan yang untuk motoriknya, terapi motorik. Dari senam kah, itu bisa diberikan solusinya dari referensi guru-guru. Jadi memang anak ini boleh dibilang anak mahal ya, Bu Yani ya. Iya, iya, iya. Itu tidak terlepas daripada kewajiban orang tua. Jangan selalu menganggap bahwa anak kita tidak bisa. Jangan memberikan label, oh seperti dulu orang tua dokter sudah menyatakan kepada saya bahwa putra ibu ya nggak bisa apa-apa, begitu aja, cuma bisa makan, tidur, bangun. Pesimis banget ya, Bu. Pesimis ya, banget, bikin betul. kita down sebenarnya. Iya. Jangan percaya seperti itu. Buktinya sudah banyak sekali anak-anak yang pandai, Down syndrome yang pandai. Ada ya, Bu, ya? Ada, banyak sekali. Jadi lagi ke kitanya sebagai orang tua. Orang tuanya ini yang penting. Menata hati kita untuk tidak lagi menangis terus, berkeluh kesah, dosa apa, salah apa. Stop, move on, bergerak. Harus mengolah anak ini. Jangan disembunyikan. Berikan ada ya, Bu, ya disembunyiin ya, Bu, ya? Banyak ya? Kadang-kadang Ibu Yani ya, konyol sekali. Malah ada keluarga yang kaya raya. Karena merasa sanggup untuk menyewa atau hire, membiayai satu orang pembantu, supir. Jadi semua anak yang disabilitas ini dilayanin. Sehingga anak ini malah tidak keluar. Kalau mereka keluar terus tanpa pendampingan juga kan nggak bisa. Iya, iya. Orang tua sibuk dengan acara masing-masing, tapi anak ini tidak dilibatkan. Lama-lama makin terpuruk, makin bodoh. Iya. Mereka kalau libur terlalu panjang aja, itu pas kembali lagi, aduh kadang-kadang topik ini sudah lupa, topik itu udah lupa. Oh iya, karena mereka itu short memory. Short memory ya, short term memory. Oke, Bu, makasih banget ya atas kedatangan Ibu di studio. Saya yang berterima kasih. Dan saya berharap banget untuk para penonton kita di sini, kita berharap ya, semoga yayasannya Ibu Wawa bisa berkembang pesat. Bahkan bisa kayak apa ya, memfasilitasi anak-anak DS, bahkan kayak bisa menciptakan peluang ya untuk mereka punya kehidupan lebih baik lagi ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang menonton ada terinspirasi untuk memberikan donasi ya, Bu ya, kepada yayasan Ibu juga boleh banget. Baik. Boleh silakan juga ke kontak ke CD Sarjana Profesional Buddhis Indonesia untuk kita fasilitasi untuk bisa
bercakap langsung dengan Ibu Wawa. Oke ya Bu ya. Mudah-mudahan tempat kami benar-benar menjadi pelopor. Iya, Tempat percontohan. saya melihat bahwa tempat Ibu adalah pelopor. Tempat Karena percontohan saya bagi yang lain. belum pernah dengar sih ya Bu ya, tak kalau Khusus autis, Down syndrome. Iya, Down syndrome. Kalau autis kayaknya sudah cukup banyak ya. Cukup banyak. Tapi kalau DS saya kayaknya baru dengar dari Ibu aja. Oke. Ya. Nah, teman-teman ya. Jadi hari ini saya juga sekaligus memperkenalkan teman-teman apa itu rumah konsultasi CD ya, teman-teman ya. Kita di CD Care Center, nomor teleponnya 0811 9873 300. Anda boleh konsultasi ya untuk masalah mental health, psikologi, keluarga, parenting, marriage, hukum, bahkan kayak saya juga bisa handle konsultasi tentang pendidikan ya, parenting juga, kesehatan pun bisa, sampai bidang ekonomi pun kita ada konselor-konselor yang mumpuni bisa memfasilitasi Anda. Silakan hubungi care center kami dan kami hadir untuk mendengarkan Anda. Dan ini semua sifatnya free ya teman-teman ya. Kecuali nanti ya kayak hukum kan kadang-kadang harus ada tindakan. Sehingga kayak ke pengadilan mau nggak mau pasti ada biayanya. Tetapi so far untuk konsultasi di awal selama itu yang tidak membutuhkan biaya kami akan kasih free. Ya teman-teman. Jadi umat Buddha apalagi silakan hubungi kami bila Anda punya sesuatu yang perlu diceritakan. Oke, dan sekarang juga saya juga ingin memperkenalkan sebuah aplikasi. Jadi umat Buddha jangan sampai nggak punya aplikasi ini ya, yaitu aplikasi Buddhayana. Di mana aplikasi ini ada agenda kebaktian, berita kegiatan Buddhis, ya artikel-artikelnya. Juga kalau butuh kartu tanda umat Buddha, bisa melalui aplikasi ini. Jadi masih banyak juga fitur-fitur lainnya ya yang bisa Anda cek melalui aplikasi dari Buddhayana ini. So jangan lupa melipir jempolnya ke App Store atau ke Play Store. Silakan langsung di-download ya aplikasinya ya. Karena aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat buat kita kegiatan agama Buddhayana di Indonesia. Oke teman-teman, Bu Wawa, sekali lagi terima kasih atas kedatangan di studio. Terima kasih banyak Bu. Kegiatan atas Ibu kesempatannya. Iya, kegiatan Ibu sangat menginspirasi kita. Nggak cuma hanya umat Buddha, tapi mungkin semua orang tua yang punya anak Down syndrome akan terinspirasi dengan cerita Malah Ibu. saya jadi mengeluarkan unek-unek nih ya, curhat nih ya. Enggak Bu, kita memang di sini kita ingin memberikan edukasi buat para umat kita. Baik. Demikian teman-teman semuanya, kita akhiri acara malam ini. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bu Wawa. Namo Buddhaya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Yeni.